Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, para khusus, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjat, serta para pengurus Mushola Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Yasin ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kabar gembirakan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat 11 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat innama. Kalau di dalam ilmu nahwu biasanya innama ini kalau diartiin dalam bahasa Jawa angin pastini, ya. Artinya hanya tertentu saja, udah hanya tertentu lagi, ya. Jadi pengkhususan bukan kepada orang secara keseluruhan, tapi ada yang dikhususkan. Tunziru, kau memberi peringatan, manittaba'a dzikra, kepada orang yang mengikuti peringatan. Artinya nasihat yang kita berikan kepada siapapun harus kita berikan, tetapi ayat ini menegaskan kepada kita, jangan berharap orang itu mau ngikutin apa omongan kita, apa nasihat kita. Kenapa? Hanya yang akan mengikuti nasihat kita itu hanya manittaba'a dzikra, orang yang mengikuti peringatan. Kalau orang yang mengikuti peringatan gak bakalan dia mau menerima, apalagi menjalankan nasihat kita. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita saling nasihat menasihati
supaya kita ini tidak salah berharap. Tapi dalam surat Al-Asri kita diperintahin untuk wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling menasihatilah kalian dalam hal kebenaran dan juga menasihati dalam hal kesabaran. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita sering kita dengar, oh gue capek nasihatin lu, ya, kagak didengar-dengerin, buru-buru dijalanin, ya, berulang kali ngomong kayak gini, masih aja lu kayak gitu, ya. Ketemu apa yang gitu, Pak? Nah, kita perlu pahami kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan nasihat, peringatan, atau bahasa kita tundir, ancaman, ya. Ini baru akan nyambung, artinya menjadikan satu hal rasa yang takut untuk dihindarkan apabila orang tersebut adalah manittaba dzikra. Dia termasuk orang yang suka mengikuti peringatan. Dan bukan dua sifat ini saja yang harus ada. Wa khasyar rahmana fil ghaib, dan dia juga memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, ya. Walaupun dalam kondisi tidak bersama Allah atau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hati kita ini tidak tidak menjadi salah paham, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bilang kita disuruh ngasih nasihat, ya. Tapi kok, ya, nasihat kita nggak pernah didengerin, nggak pernah dilaksanakan. Ya. Ini yang salah siapa? Yang salah kitanya yang ngasih nasihat atau yang mendengerinnya, ya. Atau yang salah perintah Allahnya. Ya, kalau perintah Allah sih nggak mungkin salah, ya. Berarti ada kesalahan. Nah, supaya kita ini senantiasa bersemangat di dalam memberi peringatan, memberi nasihat, ya, maka Allah bertugas yang bisa untuk menerima nasihat kita, menerima peringatan kita, ya. Memahami ancaman-ancaman, ya, itu hanya man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah, ya. Wa man ittaba dzikra, dan orang yang mengikuti peringatan, ya. Jadi dua sifat ini harus kita tanamkan dulu, ya, kepada orang-orang yang akan kita beri nasihat sebelum, ya, kita ingin melihat apakah nasihat kita ini, ya, akan sampai menusuk ke kolbu mereka, apalagi yang kita berkeinginan supaya nasihat kita ini dijalankan oleh mereka. Jadi digugah dulu hatinya sampai sejauh mana dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika mereka sedang sendirian, bil ghaib, ya, tidak ada bersama kita, ya. Karena banyak, ya, orang ketika dinasihatin di depan umum atau di depan orang lain, dia manut-manut, ya saya dengerin, ya, saya pahami, ya. Cuma pas kita nggak ada, sialan guru di depan umum, ya. Masa gue dibilang kayak begini, ya. Padahal orang yang ngomongin dengan niat baik, niat tulus dan ikhlas, tapi di belakangnya malah, ya, boro-boro terima yang ada dia, ya, ngedumel, kesel. Ada apa yang gitu? Hah? Ada nggak? Ya. Ada.
benar kayak begini, ya. Apalagi kalau kita nasihatinnya salah tempat, salah waktu, ya. Emang kayak waktu aja orang kayak begini, masa kita dibilang begini. Ya. Nah inilah ya yang menjadikan ayat ini penyemangat buat kita bahwa kita nggak usah khawatir. Ya. Nasihat yang kita sampaikan sesungguhnya benar, sesungguhnya baik, sesungguhnya bermanfaat. Cuma kenapa tidak ada realisasi? Ya. Karena orang tersebut memang orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan juga tidak biasa untuk mengikuti peringatan, sehingga akhirnya orang itu tidak mau mendengar, apalagi melaksanakan, merealisasikan ya, nasihat atau ancaman yang kita beritakan kepada dia. Ya. Karena kalau ini salahnya pembicara, ya otomatis ya, dia akan malas. Nah, yang salah kita juga. Ya. Padahal nggak salah juga. Ya. Ada ayat-ayat yang lain ya, yang memang nasihat ini ya, itu memang tergantung daripada pembawanya atau pembicaranya. Ketika pembawanya, pembicaranya juga ya, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka nasihatnya pun tidak akan sampai, apalagi tidak akan menjadi satu realisasi dalam kehidupan dia. Salah satunya di dalam surat Kahfi Allah nyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Wala tuti', dan jangan kamu taat, man aghfalna qalbahu, kepada orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, untuk mengingat kami. Ini menjadi ilham, menjadi bawaan dari seseorang yang sudah diberitakan, dihembuskan ke dalam diri seseorang. Jangan kamu taat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, kepada orang yang kami lalaikan hatinya. Wa taba'a hawahu, dan juga orang itu ngikutin hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furutha, karena urusan orang-orang ini senantiasa sembarangan atau berlebihan. Ya. Ini ya, ciri dari orang yang tidak akan ditaati. Kalau ini ayat yang Yasin ayat 11, ciri orang yang tidak akan taat ya, mengikuti nasihat. Ya. Nah, ayat di surat Kahfi ini ya, mengingatkan bahwa ya, kita dilarang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini senantiasa ngikutin hawa nafsunya. Sehingga ketika ada orang tua, ada ustaz, ada kiai, ada pimpinan ya, kebiasaannya ngikutin hawa nafsu ya. Kebiasaannya ya, adalah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka nasihatnya tidak akan sampai dan juga tidak akan didengar ya. Bahkan tidak akan ditaati. Kalau kedengaran mungkin pasti kedengaran, ketika dinasihatin betul ya. Tapi giliran pelaksanaannya dia tidak mau, tidak taat ya. Nah ini ya, penyemangat untuk kita agar kita pun tahu diri ya, senantiasa berbenah ya.
untuk bisa didengarkan nasihat kita adalah kita jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus senantiasa menjauhi dari mengikuti hawa nafsu kita, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam fenomena di zaman sekarang kita ini lagi pilkada, kita bisa dengar orang-orang dengan kita bacain ya, surat Al-Maidah, ya, dengan kita bacain surat An-Nisa, kita bacain surat Al-Baqarah, kayaknya agak ngaruh orangnya. Ya. Ya. Sami mawar, ya. Ayat apa aja gak masuk sama dia. Ya. Dia yang salah ayatnya, yang nyampeinnya, atau orangnya. Nah, yang pasti ayatnya benar dah. Ya. Bisa jadi yang pertama, ya, kita lihat dulu yang nyampeinnya siapa. Kalau yang nyampeinnya sejenis dari mereka, ya. Kan banyak tuh orang baru kalau berdebat, begini, ya. Tapi tetap aja dia kekeh, ya. Wah, mau makan yang penting lihat kerjaannya, ya. Ini mau masalah politik, kalau pakai iman-iman kali, katanya, ya. Sama dia jauh dari kalimat itu, ya. Ada yang mau gitu kan? Ya. Ini mau urusan negara, ngapain bawa agama, katanya. Ini bukan urusan, ya, urusan pengajian, ya, urusan begini mah, ya, ini urusan dunia, katanya. Ya. Nah, adanya orang berpahaman seperti itu karena yang pertama dia ini, ya, wanita bandi kalau benar ngikutin nasihat. Dan Al-Quran sendiri salah satu nama lainnya adalah Al-Bikra, peringatan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, ya. Memakai kalimatnya adalah manittaba'a, mengikuti. Ya. Mengikuti, ya, ada di dalam bahasa Arab ada dua kamus, ada dua bahasanya, ada dua mufradat, ya. Ada mengikuti dengan kalimat ittaba'a, ada mengikuti dengan kalimat iqtada'a. Ini artinya sama-sama mengikuti, ya. Cuma bedanya, kalau ittaba'a itu mengikuti sebab ada dalil, ya. Sebab ada perintah, sebab ada uswahnya, ada contohnya. Tapi kalau iktada, ya, nggak ada contoh, nggak ada, cuma yang ada perintah aja, ya. Seperti kita diperintahkan oleh Rasul, ya, untuk shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Nabi salat berjamaah, ya, kita salat berjamaah. Nabi rukunya begini, kita rukunya begini. Nabi sujudnya begini, kita sujudnya begini, ya. Mengikuti, ya, perintah tanpa ada contoh, ya. Ini namanya iktada, ya. Dalam salat itu bahasanya adalah, ya, iktada, mengikuti, ya. Atau kita membuka, ya, majelis membaca surat Al-Fatihah, ini namanya iktada. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, misalnya rambut kita, ya, nggak boleh lebih panjang dari bahu, ya. Ini kita ada contohnya, ya. Ini artinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah persiapkan sedemikian rupa dari juz 1 sampai juz 30 semuanya ada, ya. Tapi yang tidak mengikuti, ya, tidak biasa
menyimak, ya, menyamakan perilakunya dengan perilaku Al-Quran, ini namanya dia tidak manittaba'ah. Kalau dia baca mau mungkin baca, seperti orang sholat, dia sholat dia benar, ya, namanya ibadah. Oh dia ruku, dia sujud, dia sujud. Ya. Tapi kalau manittaba'ah ada dalam hatinya, mengikutinya dari hatinya. Nah, hatinya mengikuti kalau pada Al-Quran, ya, menyimak apa isi Al-Quran dan dia mau berusaha untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, maka orang ini, ya, ketika mengikuti termasuk manittaba'ah, orang yang mengikuti. Nah, orang yang begini, ya, walaupun, ya, kita nasihatin dengan cara yang pelan atau mungkin bukan nasihat yang pantas, ya, misal kita nasihatin dia di depan umum, ya, itu akan didengar, akan terjadi, ya, perubahan sehingga dia menjadi lebih baik. Tapi kalau, ya, sifat ini nggak ada, ya, dia memang baca Quran tapi nggak pernah mau mengikuti perintah Al-Quran. Bahkan dia pilih-pilih Al-Quran, oh yang ini mah cocoknya sama gua nih, ya, yang ini nggak cocok nih, ya. Ini orang yang begini kita nasihatin kayak apa aja, ya, nggak akan terjadi perubahan yang kita harapkan. Yang ada kita kesal terus, ya. Bisa jadi malah dia, ya, mengimani cuma kepada sebagian Al-Quran, tetapi mengingkari kepada isi Al-Quran yang lain. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegur pada orang-orang yang seperti ini, percaya kepada sebagian isinya tapi mengingkari kepada sebagian yang lain. Allah tegur, ya, yang pertama kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena ini menjadi contoh untuk diambil pelajaran bagi umat Islam, bahwa Allah pernah marah kepada mereka orang Yahudi, ya, bahwa ada orang Yahudi yang percaya kepada Taurat sebagiannya tapi mengingkari kepada sebagian Al-Quran, ada berbagian isi yang lain dari Taurat, dipilih-pilih, sehingga nggak heran, ya, ketika sampai di zaman sekarang Taurat atau Injil itu banyak sekali perubahan dari isinya. Kenapa? Karena, ya, cocok sama mereka, dicontreng lagi, benar, oke, ini setuju, ya. Yang nggak benar tambah-tambahin, ya, contoh yang saya tahu, ya, larangan makan babi, ya, mereka masih makan, ternyata, ya, sama mereka ada yang berubah, larangan makan babi ditambahin sama dia babi liar, babi hutan, ya. Kalau babi hutan haram, ya, tapi kalau babi ternak haram, ya. Ini kenapa? Karena rasa daging babi lebih enak daripada yang lain, ya. Sehingga mereka percaya, ya, kepada sebagian, sama yang ini nggak percaya. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman hanya kepada sebagian isi kitab dan mengingkari kepada sebagian isi kitab yang lain? Kalau memang kondisi seperti ini, tidak percaya kepada isi kitab yang sebagiannya, Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian. Apa berbuat demikian? Percaya kepada sebagian, mengingkari kepada sebagian lagi.
illa khizyun, kecuali kenistaan fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia. Orang yang tidak percaya, ya, tidak ada balasan yang lain kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia. Makanya gak heran orang yang begini masih ngebela, masih ngedukung penistaan Al-Quran. Lebih satu kelompok. Ya. Kalau kita bilang dia orang beriman, ya, iya memang beriman, tapi berimannya separuh. Ya, berimannya separuh. Ya. Dulu dibilang, iya, gue beriman, gue masih sholat, cuma gue mau pengennya beda. Iya, dia beriman juga. Dengan sholatnya dia beriman, ya. Dengan puasanya dia beriman, ya. Tapi dengan memilih, dengan membelanya nggak sesuai perintah Allah, dia tidak beriman, ya. Sehingga nggak salah kalau Allah jelas ayatnya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan yang lebih pantas pada orang yang melakukan hal tersebut daripada kalian, illa khizyun, kecuali kenistaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Sehingga dia milih penista Al-Quran, dia menjawab penista Al-Quran, dia mengikuti penista Al-Quran, bahkan dia memuja penista Al-Quran. Makanya nggak usah heran, Pak, ya. kok dinasihatin kayak begini, ya. Berbagai macam ayat, bahkan sampai diancam nggak akan disolatin, dia tenang-tenang aja, ya. Ya Pak, ya, ada nggak? Ya. Padahal udah banyak nih beritanya di WA, lu di sono yang ditolak ada sholatin, ya. Di sono ditolak ada sholatin, tapi masih ada, ya, mau ngebela. Ya. Ini kenapa seperti ini? Karena dasarnya itu tadi, ya. Nasihat yang kita sampaikan bakal nyampe ke dia. Kenapa? Karena yang pertama dia berimannya cuma separuh. Ya. Yang kedua dia nggak mengikuti manita ba'atiklah. Yang ketiga dia khasyah rahmannya nggak ada, dia nggak pernah takut kepada Allah, dia takutnya sama Allah, nggak takut sama Allah. Benar? Ya. Di kehidupan dunia pasti dia akan, ya, hizyun fil hayatid dunya. Bagaimana di akhirat? Ya. Yaumul qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Dan di hari kiamat nanti yuraduna, dia akan dilempar ila asyaddil adzab, kepada siksaan yang begitu berat. Dan jangan kita bilang, nanti juga Allah lupa, ya. Kan kita memilihnya kan cuma 2017, nanti 2000 berapa tuh pemilihan lagi, 2022, ya. 2022 kan nanti kita pilih yang lain, juga Allah lupa, ya. Apa Allah katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dengan apa yang kau lakukan. Kenapa? Karena ini bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, kita kan negosiasi 2017 doang, ya. Kesananya juga nanti lupa, apalagi orang-orang tetangga kita, dan juga 2022 lupa, apalagi udah dapat disenangin sama Ahok, ya. Udah nanti kepilih terus Jakarta maju, dan juga lupa pada senang nantinya, ya. Apalagi Allah juga lupa nantinya, ya. Ada orang yang berpemahaman seperti itu, tapi Allah tegaskan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak pernah akan lalai. Kalau manusia boleh lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa, ya. Kenapa? Ya.
segitu keselnya kalau bahasa kita ya, nggak bisa melupain nih misalnya kesalahan yang begini nih. Ya. Kenapa Pak? Karena ada rasa sakit hati dia nanti lu cuma beriman separuh, ya. Nah, kepada sebagian lain tidak beriman. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan begitu kemuliaan yang besar. Lihat lanjutan ayatnya, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beritakan kabar gembira, fabasyirhu bimaghfiratin, dengan ampunan kalau dia mau ngikutin Al-Quran, kalau dia mau ngikutin nasihat, ya. Kalau dia mau takut sama Allah, fabasyirhu bimaghfirah, maka beritakan kabar gembira, bimaghfiratin, dengan akan ada ampunan, wa ajrin karim, dan juga ya, pahala balasan yang menjadikan mereka mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena ketika dia di dunia dia bahagia, paling punya rumah seukuran 100 kali 100. Itu udah gede bener lah. Ya. Ternyata udah milih si Ahok, ngontrak lagi, buru-buru punya, kontraknya parah 3 kali 3, itu juga sekeluarga udah ada WC di situ, dapur di situ, dia tidur di situ. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang begitu memberikan kemuliaan. Apa? Di surga nanti orang yang paling sedikit imannya, bahkan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka setelah dicuci bersih kesalahan-kesalahan oleh Allah, keluar dari neraka. Berapa neraka buat orang seperti itu? Berapa luas tanah yang Allah siapkan buat dia? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa orang tersebut akan mendapatkan luas tanah di surga nanti adalah mithlud dunya wa asratu amthaliha, seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Luasnya 10 kali dunia. Berapa hektar? Berapa hektar? Ya. Satu dunia aja kalau kita dikasih, jangan satu dunia, lokal lah buat kita di surga udah nyaman lah. Itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat tempat tinggal kita nanti di surga. Ya. Tapi dia lebih memilih kebahagiaan 5 tahun, 10 tahun, apa nggak ngeselin? Kira-kira ngeselin nggak Mak? Coba kita jadi juragan, kita jadi bos, kita jadi pimpinan, kita udah janji sama dia, lu kalau nurut sama gue mau kasih tanah 100 meter, tapi dia malah milih duit yang cuma 10 juta. Kesel gak kita Pak? Kesel gak kita? Ya, dia cuma milih duitnya 10 juta. Lu disiapin buat dia tanah 100 meter, 1 hektar. Kalau dia bener gua kasih. Ini bilang 10 juta. Ya Allah, dikalahin gua katanya. Kira-kira kesel gak? Kalau kita aja bosnya ada anak buah muda gitu, kesal. Apalagi Allah nyiapin surga nggak tanggung-tanggung Pak, nggak segede bung, atau nggak satu dunia ini, tapi 10 kali Allah akan kasih. Tapi dia malah milih kebahagiaan dunia, cuma dikasih duit 2 juta, itu juga dipotong sama RT-nya, jadi cuma dapat 1 juta. Ya Allah. Sehingga di dalam ayat selanjutnya 86-nya Allah katakan, orang ini siapa sih?
ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang ini telah ishtarau hayatad dunya, membeli kehidupan dunia. Dengan apa dia membelinya? Ya, bil akhirah, dengan menjual akhirat. Akhiratnya 10 kali luas tanah di dunia yang udah Allah siapkan, Allah dijual cuma untuk dapetin 1 juta, 2 juta. Ya, kebahagiaan 5 tahun, 10 tahun kalau dipikir mahal. Ya. Kira-kira ngeselinnya tuh Pak? Subhanallah. Ya. Apa yang akan didapat nanti di akhirat? Ya. Tadi Allah katakan yaumul qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Ya. Di akhirat nanti dia akan dilemparkan ke dalam siksaannya begitu pedih. Ya. Allah katakan fala yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan ada keringanan siksa. Wala hum yunsarun, dan juga tidak akan ada penolong buat mereka. Kira-kira kalau ayat kayak begini ya, tidak ada keringanan siksa, tidak ada penolong, kira-kira orang yang seperti ini ya, kalau nggak ada penolong ya, keluar dari neraka apa? Ya. Lagi ada di neraka, Allah bilang wala hum yunsarun, gak ada penolong buat dia. Diringanin siksa enggak, penolong enggak ada, kira-kira keluar dari neraka enggak? Nah, ya. Dia akan khalidina fiha, nggak bakal ngeselin Allah. Allah siapkan maghfirah wa ajrin karim. Allah siapin ampunannya, Allah siapin pahala yang begitu besar yang menjadikan mereka akan mulia. Tapi dia malah milih kenistaan, sehingga wala hum yunsarun, di neraka dia tidak akan ada penolong 1 orang pun. Ya. Apalagi Allah yang nolongin, nggak ada. Ya. Kalau mungkin kita ya, yang masih beriman sama Allah ya, masuk neraka nanti ada yang nolong ya. Orang yang beriman mungkin bisa nolong syafaat kita, guru-guru kita mungkin bisa nolong syafaat kita ya. Atau mungkin para wali kita nolong kita, atau mungkin nanti yang paling besar adalah Nabi kita nolong ya. Mengeluarkan kita dari neraka ya. Tapi bagi orang yang seperti ini, yang percaya kepada separuh ya, mengingkari kepada separuh, menjual akhiratnya untuk dapetin kebahagiaan dunia, fala yukhaffafu anhum wal adzab wala hum yunsarun. Tidak ada keringanan siksaannya, dan juga tidak ada penolong. Yang pastinya ini menjelaskan dia akan khalidina fiha. Ya. Ini ayat tadi begitu mengerikan, Pak. Ya. Tapi masih kagak nyangkut juga. Ya. Ini ya, kita tungguin aja dah nanti ke akhiratnya. Ya. Makanya kita jangan putus asa dah. Ya. Kenapa enggak? Ya. Ya itulah mereka, udah nggak usah dipikirin lagi. Ya. Karena memang banyak kita nanti ketemu sama orang yang begini, ya. Kita nasihatin kayak apa, tetap aja dia nggak ikut. Ya, tinggal kita pasrahin aja udah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dikeselin bukan kita, Pak. Iya. Ya. Ini omongan bukan omongan kita, tapi omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang lebih pantas
pusing-pusing karena memang sudah ada judulnya yang seperti ini. Ya. Tapi bagi kita yang mau mengikuti, Allah memberitakan fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya. Ada maghfirah, ada pahala yang akan menjadikan kita orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya. Kita bicara dulu, apa langsung tutup salam? Ya, kita bicara dulu dah. Ya. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi.